Di sebuah kerajaan ada seorang putri yang bernama Melatiwangi. Putri Melatiwangi adalah seorang gadis yang cantik dan pandai. Di rumahnya, Putri Melatiwangi selalu menyanyi. Tetapi sayangnya, Putri Melatiwangi adalah seorang gadis yang sombong dan suka menganggap rendah orang lain. Di rumahnya, Putri Melatiwangi tidak pernah mau jika disuruh menyapu oleh ibunya. Selain itu, ia juga tidak mau jika disuruh belajar memasak. Pada suatu hari, ibunya menyuruh Putri untuk melakukan pekerjaan sebagai seorang wanita. Tidak, aku tidak mau menyapu dan memasak. Nanti tanganku kasar dan aku jadi kotor, kata Putri Melatiwangi setiap kali disuruh menyapu dan belajar memasak oleh ibunya. Sejak kecil, Putri Melatiwangi sudah dijodohkan dengan seorang pangeran yang bernama Pangeran Tanduk Rusa. Pangeran Tanduk Rusa adalah seorang pangeran yang tampan dan gagah. Ia selalu berburu rusa dan binatang lainnya setiap 1 bulan di hutan. Karena itu ia dipanggil Tanduk Rusa. Pada suatu hari, Putri Melatiwangi berjalan-jalan di taman. Ia melihat seekor kupu-kupu yang cantik sekali warnanya. Ia ingin menangkap kupu-kupu itu, tetapi kupu-kupu itu segera terbang. Putri Melatiwangi terus mengejarnya sampai ia tidak sadar sudah masuk ke dalam hutan. Sesampainya di dalam hutan, Putri Melatiwangi tersesat. Ia tidak tahu arah jalan pulang dan hari pun sudah mulai gelap. Akhirnya setelah terus berjalan, Putri Melatiwangi menemukan sebuah gubuk yang biasa digunakan para pemburu untuk beristirahat. Akhirnya Putri Melatiwangi tinggal di gubuk tersebut. Karena tidak ada makanan, Putri Melatiwangi terpaksa memakan buah-buahan yang ada di dalam hutan. Bajunya yang semula bagus kini menjadi robek dan compang-camping akibat tersangkut duri dan ranting pohon. Kulitnya yang dulu putih dan mulus kini menjadi hitam dan tergores-gores karena terkena sinar matahari dan duri. Setelah sebulan berada di dalam hutan, ia melihat Pangeran Tanduk Rusa datang sambil memanggul seekor rusa buruannya. "Hai Tanduk Rusa, aku Melatiwangi. Tolong antarkan aku pulang," kata Melatiwangi. "Siapa? Melatiwangi." "Melatiwangi seorang putri yang cantik dan bersih. Sedangkan engkau mirip seorang pengemis," kata Pangeran Tanduk Rusa. Pangeran Tanduk Rusa tidak bisa mengenali lagi Putri Melatiwangi karena Putri Melatiwangi terus memohon. Akhirnya Pangeran Tanduk Rusa berkata, "Baiklah, aku akan membawamu ke kerajaanku." Setelah sampai di kerajaan, Pangeran Tanduk Rusa Melatiwangi disuruh mencuci, menyapu, dan memasak. Ia juga diberikan kamar yang kecil dan agak gelap. "Mengapa nasibku menjadi begini?" keluh kesah Melatiwangi.
Setelah 1 tahun berlalu, Putri Melatiwangi bertekad untuk pulang. Putri Melatiwangi merasa uang tabungan yang ia kumpulkan dari hasil kerjanya sudah mencukupi. Sesampainya di rumahnya, Putri Melatiwangi disambut gembira oleh keluarganya yang mengira Putri Melatiwangi sudah meninggal dunia. Sejak itu Putri Melatiwangi menjadi seorang putri yang rajin. Putri Melatiwangi merasa mendapatkan pelajaran yang sangat berharga selama berada di dalam hutan dan di kerajaan Pangeran Tandukrusa. Akhirnya setahun kemudian Putri Melatiwangi dinikahkan dengan Pangeran Tandukrusa. Setelah menikah, Putri Melatiwangi dan Pangeran Tandukrusa hidup berbahagia sampai hari tuanya.